Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap para jajaran teman-teman, terutama dari teman-teman media Ansor Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan juga tak lupa juga pada semuanya hadirin dan juga pemirsa yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul atau dalam bermuajahah ngaji kitab Safinatun Najah. Dan juga nanti sedikit akan saya bacakan hal-hal yang ada dalam kitab Kasyifatus saja. Seperti biasa, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Lillahi ta'ala wa li hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Badri wa Syekh bin Sumer wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa ali abaina wa al-mudina walil muslimin wal muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan fasal-fasal selanjutnya. Kemarin sudah saya bacakan tentang fardu-fardunya mandi. Sekarang adalah syarat-syaratnya wudu. Faslun syurutul wudu'i asyratun. Faslun ay hada faslun utawi iki fasal suci. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Asyratun iku ana 10. Al Islam rupane Islam. Wa tamyizu lan tamyiz, wa niqa'u anil haidi lan bersih anil haidi saking haid, wa nifasi lan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, wa amalan saking perkara yamna'u kang nyegah apa mau ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit, wa alla yakuna alal udwi ma yughayyiru al ma'a, wa alla yakuna lan yen ta ora ana alal udwi ngatasé anggota apa ma perkara yughayyiru kang ngawahake apa ma almaa ing banyu, wal ilmu lan ngawaruhi bi fardiyatihi kelawan fardune wudu, wa alla ya'taqidalan yen ta ora ngeyakinake sapa mutawaddi. Mutawaddi niku nggih sapa wong fardhon ing perkara fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu, ora ngeyakinake sunnatan ing perkara sunah. Wal ma'u atahuru lan banyu atahuru kang suci tur nyucikake, wa dukhulul waqti lan manjinge waktu tegese waktu salat, wal mu'alatu lan nuli-nuli anane manjing lan nuli-nuli manjinge waktu lan nuli-nuli lidaimil hadasi keduwe wong kang langgeng hadase. Lidaimil hadasi keduwe wong kang langgeng hadase. Ini menerangkan tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ini harus kita ketahui, meskipun kita sudah biasa wudu ya, setiap hari kita wudu minimal 5 kali karena mau sholat fardu. Nah, meskipun toh kita sudah terbiasa, tapi mungkin ada yang belum kita pahami sakjane hal-hal yang kita basuh itu merupakan wudu atau sunnah. Itu kadang kita belum tahu, ataukah mungkin ada hal-hal yang memang belum tahu sama sekali tentang apa syarat-syarat yang ada dalam wudu. Maka demikian kita harus pelajari kembali sembari mengiling-iling hal-hal yang mungkin terlupakan ataupun terlalaikan. Syarat-syarat wudu itu ada 10 al-Islam. Yang pertama adalah seorang muslim. Islam itu agama, kalau orangnya namanya muslim.
Lah maka fala yasihu min kafirin li'annahu ibadah badaniyah li'annahu ibadatun badaniyah bi ghairi darurah. Syarat wudu harus punya agama Islam ataupun orangnya itu muslim. Maka kalau toh dilaksanakan dari seorang kafir, artinya orang kafir itu kok melakukan wudu, maka itu hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annahu ibadatun badaniyah, karena sesungguhnya wudu itu merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang sebangsa apa? Sebangsa praktek. Ya, wudu kan praktek, kita membasuh wajah, kita niat, kemudian kita basuh kaki dan lain-lain. Ini namanya ibadah badaniyah. Lah ibadah badaniyah itu, ibadah praktek ini harus Islam. Maka tidak sah bagi orang kafir. Begitu juga sholat. Orang kafir kok ajar sholat, nggak sah. Dia harus Islam dulu kemudian sholat. Dia harus Islam dulu kemudian wudu. Nah, kemudian apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga orang kafir ini tidak bisa meniru. Tidak bisa meniru semisal wudu. Ada orang muslim, aku pak wudu apakah dia wudunya sah? Jawabannya tidak sah. Kemudian walaisa huwa min ahliha. Orang-orang kafir ini bukanlah orang yang ahli ibadah badaniyah. Artinya mereka orang kafir ini bukanlah orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah tersebut. Orang kafir ini dituntut untuk melaksanakan ibadah sholat, untuk melaksanakan wudu dan lain-lain. Tapi sebelum dituntut ibadah tersebut ada tuntutan satu, yaitu masuk Islam dulu. Maka dia dituntut untuk masuk Islam dulu, baru kemudian dia melaksanakan ibadah badaniyah. Lah kalau belum syarat pertamanya ataupun belum masuk Islam, dia meskipun dengan melakukan apa-apa, ini semuanya tidak kanggu alias muspro saja ya. Kemudian wasani at-tamyizu, yang kedua adalah tamyiz. Fala yasihu wudu'u ghairil mumayyiz katiflin wa majnunin lima dzukira. Punya sifat tamyiz dalam arti sudah ada nalarnya anak kecil, bukan nalarnya anak dewasa, dalam arti sudah bisa membedakan mungkin masalah tangan kanan ataupun tangan kiri untuk apa. Tangan kanan untuk yang baik, tangan kiri untuk yang hal-hal yang kurang baik, umpama begitu. Sudah bisa menalar seperti itu anak kecil, ini sudah bisa dikatakan tamyiz. Maka kalau belum tamyiz, wudunya tidak sah. Fala yasihu wudu'u ghairil mumayyiz katiflin wa majnunin, kaya dene bocah cilik wa majnunin lan wong edan lima dzukira, karena hal-hal yang demikian itu. Maka orang-orang gila wudu pun juga enggak sah ya. Wudunya orang gila juga tidak sah. Ini karena tidak ada sifat tamyiznya. Wasalisu an-niqa'u anil haidi wa nifas. Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Artinya bagi orang yang menstruasi, wanita yang menstruasi, sebelum menstruasinya itu terputus, ini dia umpama wudu ini belum sah ya. Ini wudunya belum sah. Ataupun orang yang nifas, orang yang sudah melahirkan, kemudian setelah itu tempo setelahnya, setelah melahirkan, semisal jeda 1 jam kemudian mengeluarkan darah. Lah darahnya itu masih mengalir, ini namanya masih nifas. Lah kalau toh dia itu masih nifas, kok dia itu wudu, maka wudunya belum sah. Lah maka bagi orang yang tersebut mau wudu ataupun dibolehkan berwudu lagi jika sudah terputus haidnya dan juga nifasnya sudah terputus. Nah ini ada babnya tersendiri tentang masalah haid. Itu diantaranya keterangannya kalau mau melihat putusnya haid ataupun menstruasi atau nifas, ini ya harus dilihat dulu barangnya. Maksudnya barangnya itu ya dari farjinya seorang imro'ah, dicek menggunakan kain atau menggunakan kapas apakah masih keluar atau tidak. Kalau toh dia sudah tidak keluar lagi, tidak ada tanda-tanda, tidak ada percikan-percikan apa, warna ataupun lain-lain, berarti dia sudah cepat-cepat untuk istinja, kemudian dia cepat-cepat untuk mandi. Nah, mandi wajib, kemudian juga dan dia juga untuk berwudu. Lah artinya kalau dia ini tidak
terputus atau haidnya belum terputus, maka belum bisa. Ya, itu yang ketiga tentang masalah nikah anil haid wan nifas. Yang keempat, an-nikah amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Yang keempat, harus terhindar dari hal-hal yang bisa mencegah dari datangnya air pada seluruh kulit yang terkena basuhan wudhu. Artinya yang keempat ini bagi seorang mutawadhi itu ketika membasuhkan air ke wajah ataupun ke tangan ataupun yang lain, jangan sampai ada hal-hal yang bisa menjadikan penghalang dari air tersebut. Semisal umpama di tangan ini ada penghalang dicontohkan di sini kaduhnin jamidin, seperti hanya itu minyak ya, minyak yang agak keras, ataupun seperti halnya juga kaduhnin jamidin, kemudian wahinain. Nah, wahinain pacar, bukan pacaran ya. Pacar saja itu. Nah, ini pacar ini bisa menghalangi terhadap kukunya dipacari. Pacar apa? Pacar kaji, kuning, abang ya. Ataupun pitek. Ya, ini pitek lebih berat lagi tuh pakainya cat. Ini harus dihilangkan semua. Nah, setelah dihilangkan semua baru itu nanti dibasuh dengan air wudhu. Artinya tidak harus pitek, tidak harus pacar, yang penting barangnya itu termasuk penghalang apa bukan. Kalau bukan penghalang cuma hanya warna saja, kaya contohnya di wong ngerek. Ono obate ya. Tangannya geber obat nang kene. Kemudian sudah dibersihkan, mau pakai kapurit apa-apa, tapi masih ada warna sedikit-sedikitnya. Lagi warna-warna sedikit ini kan cuman hanya warna saja, barangnya sudah nggak ada. Ini tidak masalah. Tapi kalau pitek, cat dan lain itu masih ada barangnya. Nek arang andel sampean buktekno nek bar ngerek antara obat batik yang sudah dibasuh dengan air ataupun sabun dengan cat yang masih melekat dalam kulit beda. Kalau cat itu pori-pori ini enggak kelihatan ya, digini-ginikan itu tangannya ya, catnya itu masih keras di sini. Tapi nek kaya dene mau kulit obat batik ya, semisal wong ngerek itu semisal sudah dibersihkan ya, kemudian masih tersisa sedikit-sedikit, ini enggak masalah karena pori-pori sudah bisa kelihatan. Nah, itu sehingga tidak dikatakan mani'u wusulil ma ataupun pencegah dari datangnya air pada kulit. Nah, sehingga itu yang termasuk mani itu semuanya harus dihilangkan. Kemudian yang kelima, wal khamisu alla yakuna alal udwi ma yughairu alma. Yang kelima adalah barang-barang yang ada dalam dalam anggota wudhu itu tidak sampai merubah sifat-sifat air yang digunakan untuk wudhu. Artinya dalam basuhan wudhu ini dengan menggunakan airnya tidak ada kecampuran barang sing bisa ngowahake ataupun merubah pada kahanane air tersebut. Saya contohkan, airnya itu kan suci, dibasuhkan ke wajah ataupun dibasuhkan ke tangan. Nah, di tangannya itu ada perkara yang bisa merubah air, contohnya apa? Minyak mbuh iku borean iku ya, minyak GPO semisal gitu ya, minyak GPO. Lah banyune maune biasa, bara wis kena tangan sempriwing ya. Lagi sempriwing itu namanya taghayyurul ma. Airnya itu bisa berubah, sehingga kalau air itu bisa berubah dengan barang tersebut, ini airnya tidak cukup untuk membersihkan hadas ataupun untuk membersihkan wudhu. Maka apa? Ya dia harus mengulang lagi. Ya, semisal tadi yang pertama kecampuran minyak, berarti dia harus diulangi lagi supaya betul-betul air yang kedua ini membersihkan anggota wudhu. Nah, di sini dicontohkan kazafaron seperti hanya minyak zafaron. Itu contoh saja, minyak zafaron, GPO atau minyak-minyak yang ada di rambutnya minyakan bagus-bagus, misal begitu. Nah, itu ketika membasuh di atas, mengusap ini, apalagi mengusap volume airnya sedikit sekali. Ini dengan adanya air yang taghayyur kurang cukup. Ya, tidak cukup untuk
wudu, maka dia harus mengulangi kembali. Mohon itu yang kelima. Dan yang keenam, al ilmu bi fardiyatihi. Yang keenam adalah bagi seorang mutawaddi, orang yang wudu harus mengetahui tentang kefarduannya wudu. Artinya kefarduannya wudu itu harus diketahui bagi orang yang melakukan wudu. Perlu diketahui bahwa wudu itu kan ada kesunahannya, kemudian juga ada yang fardu. Ini artinya bagi seseorang yang mutawaddi itu bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Di sini diterangkan oleh syarihnya Syekh Nawawi, ayyakunu kullun minal wudu'i wal ghusli fardhon wa huwa ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi, ya, li'annal jahila bi fardiyati ghairu mutamakkinin minal jazmi bin niyati fala tasihu mimman jahula fardiyatahu. Artinya bagi seseorang yang melaksanakan wudu itu harus memang betul-betul mengetahui hal-hal yang apakah itu dari wudu ataupun dari mandi, ini hal-hal yang fardu. Karena apa? Karena orang yang jahil ataupun orang yang tidak mengetahui tentang kefarduannya anggota-anggota wudu ini, ya, dan dia ini memang betul-betul orang yang jahil dalam arti sudah tidak begitu awam betul, ya, tidak begitu awam betul. Ini ya falatasihu, maka dia tidak sah wudunya karena dia tidak mengetahui tentang kefarduannya. Lah kalau toh dia itu orang awam bagaimana? Kalau orang awam itu kan lain lagi. Orang awam itu dalam arti memang betul-betul tidak tahu menahu. Contoh, orang awam yang tidak pernah mendengar pengajian ataupun tidak pernah mendengar orang-orang yang mengetahui tentang wudu. Yang penting ono wong wudu melu totok, itu kan mungkin ada, ya. Dan dia itu juga tidak ada kesempatan untuk belajar agama umpamane. Lah ini orang yang seperti itu ya namanya al-ami, orang yang awam. Kalau orang yang awam ya dimaafu hal-hal yang seperti itu. Ini bagi orang yang tidak dimaafu ini adalah orang-orang yang betul-betul tafakuh ataupun orang yang belajar. Ya seperti kita ini, meskipun kita belum bisa mengetahui ilmu yang begitu luas, akan tapi kan masalah wudu mesti pernah mendengar rukun wudu itu ada berapa, mesti pernah mendengar kesunahan wudu juga apa, mesti pernah mendengar. Sehingga kalau seperti ini harus bisa membedakan. Nah itu yang tadi yang saya katakan tidak perlu dibahas itu kalau memang tidak tahu sama sekali orang awam yang jauh dari dunia pendidikan agama ataupun memang jauh dari orang-orang yang alim. Nah, itu namanya orang sing awam sing muta'adzir, orang yang jahil yang muta'adzir, orang yang tidak tahu dan termasuk ada halangan. Kemudian wasadisu, ya, wasabi'u alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan. Yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa hal yang fardu itu merupakan hal yang sunnah maupun sebaliknya hal yang sunnah diyakini hal yang fardu. Kesunahan wudu semisal berkumur kok dipahami itu adalah perkara fardu. Kemudian dalam membasuh wajah yang semestinya itu adalah fardu diyakini adalah sunnah. Ini hal yang seperti ini kan kebalik-balik. Ini jangan juga. Kalau yang pertama tadi harus mengetahui kefarduannya, berarti juga mengetahui kesunahannya. Kalau yang ketujuh ini agak mirip, tapi cuma dibalik saja. Yang fardu diyakini sunnah, yang sunnah diyakini yang diyakini wudu. Sawaun i'tiqad anna af'alahu kulluha furudun au i'tiqad anna fi fardun wa sunnatan wa illam yumayyiz ahaduhuma an al-akhar wa hadza fi haqqil ami. Amal alimu fahuwa man istaghala bil fiqhi zaman fala budda fihi min tamyizi faraidihi min sunnatihi. Nah ini di sini ada penjelasan amal ami wa huwa man istaghala bil fiqhi zamanan fala budda fihi min tamyizi faraidihi min sunnatihi. Tadi yang menyatakan fardu kebalik sunnah, sunnah kepada balik fardu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Ini bagi orang yang memang betul-betul orang yang alim, ya. Orang yang alim itu orang yang istighol bil fikih, orang yang belajar dengan fikih,
maka dia harus bisa membedakan fardu-fardu dan sunnahnya. Artinya nggak boleh dibalik. Kita sudah mengetahui itu sunnah, ya sunnah. Jangan mengatakan itu fardu ataupun yang fardu dibalik sunnah. Beda tadi dengan hakil ami. Orang yang awam, orang yang tidak tahu, ya tadi kadang wudu ini tiru-tiru tok. Wudu, ada orang wudu di musola, nah kemudian dia kok dibasuh, itunya dibasuh, ikut-ikutan saja. Ditanya, Pak, lah itu yang fardu yang mana? Yang sunnah yang mana? Ya kula mboten ngertos. Lah kok sing wudu kuno, lah kok wudu wudune kaya ngene kok. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Ini namanya orang ami. Kalau orang ami ya hukumnya dimakfu. Bon ya. Wasaminu al-ma'u atau huru, yang ke-8 adalah air yang suci mensucikan tadi. Menggunakan air harus suci mensucikan, diantaranya tidak tercampur dengan barang-barang yang mutaghayyir seperti tadi ada minyak zafaronnya ataupun hal-hal lain. Kemudian memang airnya dari sumberan itu sumberan yang suci mensucikan, baik dari tanah, dari hujan dan lain-lain. Mohon itu bisa dimaklumi. Kemudian watasi'u dukhulul waktu, yang 9 adalah masuknya waktu. Masuknya waktu wal asiru, dan mualah ataupun berkelanjutan, berkelangsungan. Bainal a'dha'i, di antara beberapa anggota wudu. Wal mualah bain azail wudu'il wahidi, dan juga mualah ataupun berkelangsungan di antara juz-juz wudu yang satu. Lidaimil hadasi, bagi seorang daimul hadas. Syarat yang ke-9 yang ke-10 ini dilakukan hanya pada orang daimul hadas, tidak pada orang-orang yang lain. Apa syarat yang ke-9 dan 10 itu? Adalah masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedua, keberlangsungan mualah antara anggota wudhu. Ini syaratnya bagi daimul hadas. Artinya daimul hadas ini bisa jadi orang yang salsal ataupun orang yang beser kencing. Ya, beser kencing ini termasuk namanya daimul hadas. Dia harus setiap ganti waktu sholat, dia melepaskan belebetnya, melepaskan itu, belebetannya itu dilepas, kemudian diganti yang baru, tapi sebelumnya diistinja dulu ya. Istinja kemudian dibelebet, lah kemudian dibelebet, dia nanti wudunya niatnya nawaitul istibahati fardis sholat. Begitu juga orang mustahadah, orang yang menstruasi berlebihan 2 bulan ataupun 3 bulan belum tuntas keluar dari namanya mustahadah. Lah mustahadah itu nanti ada kewajiban untuk sholat. Ya, maka ketika wajib untuk sholat itu, ketika dia wajib untuk wudu, maka waktu wudunya harus menanti pada masuknya waktu sholat. Dalam arti untuk satu wudu, untuk satu sholatan. Kemudian masuk waktu lagi, dia wudu lagi, satu sholatan lagi. Tidak seperti orang-orang yang waras, yang sehat. Nah, ini ya, jadi itu nanti juga ada babnya sendiri, tapi di sini disinggung sehingga saya bacakan sedikit bahwa daimul hadas yang berupa ataupun yang meliputi orang salsal maupun mustahadah ini harus dukhulul waktu dulu, kemudian dia menyalin atau mengganti belebet yang ada dan istinja, kemudian dipasang lagi, kemudian wudunya nawaitul istibahati fardhis sholat. Nah, nanti masuk kepada waktu yang kedua baru dia wudu lagi. Kok semisal ini satu sholatan untuk satu wuduan untuk 2 nggak boleh. Ataupun ini sudah selesai wudu, kemudian selesai sholat, kemudian dia istinja lagi, wudu lagi untuk sholat yang kedua juga nggak boleh, harus ada dukhul waktunya dulu. Dan yang terpenting lagi mualah itu keberlangsungan membasuh satu anggota. Kan kita basuh misal wajah dulu, nawaitul wudu biur wajah kita selesai, kemudian tangan. Lah ke wajah ke tangan ini pada dasarnya tidak harus langsung. Namanya mualah itu, kalau langsung itu namanya mualah, hukumnya sunnah pada dasarnya. Tapi kalau toh bagi seorang daimil hadas seperti tadi mustahadah ataupun orang yang salsal, ini harus langsungan ya, harus langsungan, nggak boleh kok semisal wudu membasuh wajah kemudian baru nyantai sik jego baru kaya ngono wis garing nembe membasuh anggota setelahnya. Ini bagi seorang daimil hadas batal.
Nah, kalau bukan ta'imul hadas ini tidak apa-apa. Seperti kita misalnya gini, ya kita wudu, ya masuk wajah, bari medun, bari wis ora dijarke tok. Asalkan dia nggak batal, kemudian setelah itu dia meneruskan untuk anggota-anggota setelahnya, itu hukumnya tidak apa-apa, tapi nggak mendapatkan kesunahan, ngono ya. Jadi perbedaannya nek sing sehat iku sunah, nek sing ta'imul hadas hukumnya wajib. Nah, karena ta'imul hadas itu legil dati hadasatihi ya, karena abot ya, bagi ta'imul hadas itu menyandang status dia mustahadoh ataupun salah satu berat, sehingga karena berat seperti ini dalam wudhunya pun juga harus langsung diberlangsungkan, tidak ada jeda-jedanya. Nah, beda dengan orang yang tidak mengalami peristiwa ataupun penyakit seperti tadi. Nah, ini ada 10, tapi yang terakhir 9 dan 10 dukhul waktu dan mualah ini hanya bagi ta'imul hadas. Berarti yang selainnya 8 ini semua bagi orang-orang siapa saja, baik ta'imul hadas maupun orang yang sehat. Ya, itu saja tentang masalah syurutul wudu yang bisa saya bacakan. Nanti kalau toh ada pertanyaan nggih monggo. Kemudian tadi yang saya bacakan umpama ada kekeliruan ya mohon maaf, dan semoga yang saya bacakan ini bisa ditelaah bareng-bareng dan bermanfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikumsalam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.